Shalom, apa kabar anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bisa mengerti dan memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 16, kita buka sama-sama Alkitab kita, ayat 19 sampai 31. Kita baca secara bersama-sama ya. Anak-anak remaja baca di rumah dan saya baca. Mari kita mulai. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dan dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Lazarus dan orang kaya tentunya bukanlah kisah yang asing lagi bagi pendengaran anak-anak remaja. Kita tahu bahwa dalam kisah ini Lukas menceritakan dan menggambarkan perbedaan kehidupan antara orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas menuliskan secara rinci perbedaan apa dalam kehidupan mereka. Pertama, bahwa orang kaya itu selalu berpakaian halus.
juga selalu memakai jubah ungu. Itu tanda kebesaran, tanda kehormatan. Dan tidak semua orang bisa memakai jubah ungu itu. Kemudian, karena ia kaya, diungkapkan bahwa dia selalu bersukaria setiap hari dalam kemewahannya. Nah, di sisi lain, digambarkan tentang sosok Lazarus. Lazarus ini disebut seorang pengemis. Kita tahu bagaimana kondisi kehidupan bagi pengemis. Kemudian dia memiliki badan yang penuh dengan borok. Yang dilakukannya selalu berbaring di dekat pintu orang kaya itu. Dan untuk menghilangkan rasa laparnya, dia berusaha mengambil apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bukan hanya itu penderitaannya. Anjing-anjing datang menjilati boroknya. Betapa tidak berdayanya si Lazarus ini. Karena untuk mengusir anjing-anjing yang menjilati boroknya saja, dia tidak mampu. Betapa memprihatinkan kehidupan Lazarus. Kita lihat bagaimana perbedaan yang sangat tajam antara kehidupan si kaya dan Lazarus yang miskin. Tetapi kemudian Injil Lukas menulis bahwa mereka ini sama-sama mengakhiri dan berakhir kehidupannya di dunia ini, sama-sama mati. Ya, yang pertama dituliskan, yang mati pertama itu adalah Lazarus. Dan kemudian setelah itu adalah orang kaya. Ya, kita tahu bahwa kalau orang miskin sakit, dia tidak punya kesempatan apa-apa untuk berobat dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya itu dia cepat mati. Tetapi orang kaya ini mungkin karena dia punya banyak uang, jadi dia bisa pergi berobat kemana-mana. Tetapi pada akhirnya sama-sama juga mati. Baik orang kaya maupun si Lazarus yang miskin, pada akhirnya sama-sama mati. Ternyata keadaan kehidupan tidak menjamin bahwa kita tidak akan mati. Semua kita akan mati. Nah, kemudian digambarkan tentang perbedaan kehidupan sesudah kematian. Apa yang terjadi sesudah kematian? Sesudah kematian, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini menderita di neraka. Ya, ada anak remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita melihat di sini pada akhirnya bahwa buah dari apa yang dilakukan di dunia ini ternyata pada akhirnya akan dinikmati dan kita akan menerima segala resiko, segala akibat, konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Perbedaan kehidupan sesudah kematian itu nyata dalam kehidupan Lazarus dan juga orang kaya. Nah, ada penafsir yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya apa kesalahan dari orang kaya ini? Ada penafsir yang menulis bahwa bukan apa yang dilakukan oleh orang kaya ini yang membuat orang kaya ini masuk neraka. Tetapi apa yang tidak dilakukannya, itulah yang membuatnya masuk neraka. Nah, apa artinya ini bagi anak-anak remaja dan kita semua? Ya. Apa yang tidak dilakukan oleh orang kaya ini? Yaitu dia melihat penderitaan Lazarus. Karena Lazarus itu selalu ada di pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya, selalu ada di situ. Dia melihat penderitaan Lazarus tetapi tidak melakukan apa-apa, dia tidak peduli. Dan karena dia lihat Lazarus, dia tahu bahwa Lazarus itu penuh dengan borok. Seharusnya dia sebagai orang kaya setidaknya mengobatinya atau membawanya ke rumah sakit. Seperti itu. Tetapi itu tidak dilakukannya. Ya, dia tahu Lazarus lapar, tetapi dia tidak memberi makanan. Dia hanya memungut
dari makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini. Betapa memprihatinkan kehidupan ini. Rasa tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, bahkan yang ada bersama dengannya, itulah yang membuat orang kaya ini pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa bukan apa yang dibuatnya, tetapi apa yang tidak dibuatnya. Karena sebenarnya dia punya banyak kesempatan untuk berbuat terhadap Lazarus yang miskin ini, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, sekarang anak-anak remaja, mungkin anak-anak remaja bilang begini, Ibu Pendeta, tapi kan di sekitarku tidak ada orang miskin, ya, yang mengemis di depan pintu rumahku. Bagaimana saya akan menolong dan melakukan sesuatu untuk orang lain? Ya, ingatlah bahwa sekali lagi penyebab dari orang kaya ini masuk di neraka bukan karena apa yang dilakukannya, tetapi apa yang tidak dilakukannya. Ya, anak-anak remaja, ingat bahwa apa yang anak-anak remaja sebenarnya bisa lakukan tetapi tidak mau lakukan. Ketidakpedulian terhadap orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena saat ini dalam dunia dan era yang semakin canggih ini, dalam era digital, kadang-kadang kita hanya terfokus pada diri sendiri. Kadang-kadang kita hanya terfokus pada gadget kita masing-masing, gawai kita masing-masing. Nah, di rumah sebenarnya ada banyak pekerjaan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya, tidak mau. Mengapa? Sibuk main game, sibuk nonton YouTube, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa yang ada sebenarnya harus kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Mengapa? Karena kita sibuk selalu dengan gawai kita, sibuk dengan diri kita sendiri. Ada yang kita harus lakukan, tetapi kita tidak mau lakukan. Ya. Mulai sekarang, coba kita lihat. Dalam setiap kesempatan, kalau pelajaran online sudah selesai, tugas-tugas di sekolah sudah selesai dikerjakan, coba lihat di sekeliling, di sekitar anak-anak remaja, kira-kira apa yang bisa anak-anak lakukan. Tidak perlu jauh-jauh pergi mencari orang miskin di pasar untuk menolongnya. Tidak perlu jauh-jauh. Hal yang kecil saja dan sederhana. Lihatlah di sekeliling, mungkin lantai sedang kotor. Silakan ambil sapu, silakan sapu. Kemudian lihat ada piring yang kotor. Ya, silakan kerjakan untuk membantu orang tua di rumah. Atau ada hal yang perlu dibantu dari mama atau papa di rumah, ada hal yang perlu dikerjakan, silakan kerjakan. Artinya bahwa kita mulai menanamkan rasa peduli dengan keadaan di sekitar kita mulai sejak dini. Karena ketika kita mulai menanamkan rasa peduli dalam diri kita akan terbiasa untuk menaruh belas kasih terhadap orang lain dan keadaan di sekitar kita. Kalau halaman kita kotor, silakan bersihkan. Kalau ada kesempatan, sudah selesai belajar, ya, sudah selesai kerjakan tugas, halaman kita kotor, silakan bersihkan. Itu kita mulai menumbuhkan rasa peduli. Jangan sampai kita menjadi asosial seperti tema kita. Asosial itu tidak mau peduli dengan orang lain, terfokus hanya pada diri sendiri, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, dan seterusnya. Seperti itu. Jangan sampai kelak kita masuk ke neraka bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang tidak kita lakukan. Kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, tetapi kita tidak melakukannya. Kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Kita punya banyak kemampuan, tetapi kita tidak melakukannya. Jadi ingatlah anak-anak, jangan sampai sekali lagi kita masuk ke neraka bersama dengan iblis-iblis, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang tidak kita lakukan, karena kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan kehidupan di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa mengerti
dan memahami firman Tuhan ini. Amin. Sekarang mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami bisa selalu peduli dengan keadaan di sekitar kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu melakukan segala yang baik dalam sepanjang hidup kami. Selagi kami masih hidup, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di mana saja kami berada. Dalam pendidikan, Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, berkati dalam pendidikan mereka, anugerahkan hikmat, anugerahkan kesabaran, anugerahkanlah sukacita dalam pelajaran mereka. Meskipun saat ini dalam kondisi pandemi berlangsung pelajaran secara daring, tetapi kami percaya bahwa hikmat Tuhan akan menuntun semua anak-anak Tuhan yang sedang belajar, bahkan guru-guru yang senantiasa setia mendampingi mereka dalam pelajaran. Biarlah dengan seluruh apa yang dilakukan, anak-anak remaja ini bisa meraih kehidupan yang lebih baik lewat pendidikan mereka demi masa depan mereka. Orang tua mereka diberkati dan segala harapan mereka Tuhan yang menolong. Biarlah oleh kasih Tuhan, anak-anak remaja ini akan senantiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Seluruh hidup kami, dalam segala apa yang akan kami lakukan dan seterusnya, semuanya kami bawa kepadamu Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.